أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Far'un utawi iki iku ana pang suwiji. Lau asoba lamun ngenani al ardo ing bumi. Lau asoba lamun ngenani al ardo ing bumi apa nahwu baulin sakpadane uyu. Wajaffa lan garing apa uyu. Fasubba nuli den tuangake ala maudhi'ihi ing dalem panggonane uyuh apa maun banyu. Faghamara nuli nutupi apa banyu hu ing uyuh. Tahura mongko dadi suci apa uyuh. Jika ada air kencing di tanah, kemudian air kencing itu sudah kering, lalu di tempat keringnya air kencing itu dituangin air, diratain airnya sampai nutupin bekas air kencing itu, maka air kencing itu menjadi suci. Walau lam yandob lan senejan walau lam yandob lan senejan ora dar ora nyerep apa uyuh ayyahuru tegese ora mlebu apa uyuh. Sawaun padha uga kanat ana apa al ardu bumi iku sulbatan atos aurahwatan atawa gembor. Yang penting kita ngukurnya kering atau belum, jafaf. Kalau bahasa Arabnya kering itu adalah jafaf. Air kencingnya sudah jafaf belum? Sudah kering belum? Sudah ada bekasnya enggak? Ya mungkin ada, tapi yang jelas ukurannya adalah dari keringnya, tidak mengukur dari tekstur buminya. Tekstur buminya itu tekstur sulbah, keras. Buminya keras atau gembor, ya itu enggak ada masalah. Yang jelas kalau ada air kencing jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, dan air kencing itu kering, diguyur saja, maka sudah cukup suci. Itu kan berlaku bagi yang keras, bagi yang gembor, enggak. Itu kan berlaku bagi yang keras, enggak. Itu kalau udah nyerap, mau enggak, patokannya adalah air kencingnya kering. Kan ada air kencing yang jatuh ke tanah. Ada orang kencing, tanahnya keras. Karena tanahnya keras, tasyarubnya, nyerapnya itu lama. Jadi genang dulu. Ada tanah yang modelnya emang kayak keramik, rapet tanah tuh. Tapi lama kelamaan ketika disedot sama matahari pun akan jadi kering. Nah, ketika sudah kering cukup dituangin air. Wa idza kanat lan ing dalem nalikane ana apa al ardu bumi iku lam tatasyarrab ora nyerep apa bumi ma ing perkara tanah jasad kang dadi najis apa bumi bihi kelawan ma wala buddha mongko ora kena ora apa min izalatin aini saking ngilangaken wujude najis
qabla sabbil ma'i ing dalem nuwangaken banyu al-qalili kang kidik alaiha ing atase ardun kama kaya barang laukanat lamun ono opo ardun iku fi inain ing dalem wadah walau kanat lan senejan ono opo ardun khoyah ya iku fi inain ing dalem tanah. Wa idza kanat aldur lam tatasharrab ma tajannasat bihi fala budda min izalatil ain. Sekarang apabila kita buru-buru, anggapnya buru-buru. Ada tanah. Tanahnya itu keras. Jangankan ada tinjanya orang, kotorannya orang. Ada air aja, air itu nggak masuk-masuk, nggak nyerep-nyerep. Ya. Air itu nggak nyerep-nyerep. Kita buru-buru, kalau nunggu kering lama. Ini tempat mau buat sholat misalnya, ya mau tempat sholat. Maka ketika ada kotoran manusia, kotoran ayam, bentuk najis, air kencing jatuh ke tanah, maka terlebih dahulu jangan sampai nungguin kering, tapi terlebih dahulu wujudnya najis itu dihilangin. Wujudnya najis itu dihilangin sebelum, nah itu sebelumnya itu dituangin sebelum sobul ma, jadi hilangin dulu wujudnya, kemudian sobul ma kyur, jelas ya begitu ya, sobul ma kyur. Kan begini, najis itu ada yang jamid, ada yang ma'ya. Apa itu jamid? Jamid itu najisnya itu jamid. Jamid itu Abi pernah belajar di MUIN itu, di sini masih jauh nggak ya? Jamid itu, kalau jamid itu keras. Apapun bentuk najis yang mana apabila diambil lalu nggak balik lagi dalam waktu dekat, maka itu namanya jamid. Apabila diciduk lalu dia bisa balik lagi dan bisa nutupin tempatnya lagi, maka itu ma'ya. Gitu. Cair dan kering. Kalau cair, kemungkinan akan nutupin bumi dengan sendirinya. Tapi kalau keras, kayaknya untuk menutupi bumi itu lama. Bisa tahunan kalau kita biarin. Ada kotoran bebek atau kotoran ayam, nepluk di tanah. Lalu ketika kering, dua-duanya kering, apakah kita anggap suci? Belum tentu. Kita mau mensucikan tanahnya ya sama seperti kita mau mensucikan keramik, diambil wujudnya, diguyur. Begitu. Itu yang dimaksud dengan wa idza kanat al-ardu lam tatasharrab, apabila ada keramik sajalah, ini ibaratnya keramik atau lantai, lam tatasharrab mata najasa, tidak bisa menyerap isi najis, najisnya nggak masuk, fala budda min izalatil aini, maka wajib untuk menghilangkan wujud najisnya. Qabla sobbil ma'i, sebelum menuangkan air. Sebelum menuangkan airnya sedikit, kita bicara apabila airnya sedikit. Seperti halnya apabila najis itu berada atau tanah itu berada pada wadah, ya. Maka untuk mensucikannya pun sama, diambil najisnya, setelah najis atau wujudnya diambil, kan kering nih, kering, wujudnya ambil, baru dituangin air, maka itu suci. Walau kanat lan lamun ono puan najasatu, najis iku jamidanan atos, fatafattatat nuli ajur, remuk, tafatut, bahasa Arabnya ajur itu tafatut, fatafattatat nuli remuk opo najis, wahtalatat lan campur opo najis, biturabi kelawan lebu, lam yadhur moko ora suci opo panggonan, kal mukhtaliti kaya perkara kang nyampuri,
binahwi shadidin kelawan sak padane nanah bi ifadatil ma'i kelawan nuwangake banyu sama sobil ma alaihi ing atase mahallun najasah bal budda balik ora kena ora apa min izalati jami'it turabi saking ngilangake sakabehane lebu al mukhtaliti kang nyampuri apa biha kelawan najasah walau kanat an najasatu jamidatan. Sekarang andaikan ada najis, najisnya itu keras, ya. Ada najis, najisnya keras, najis keras. Lalu tafatut ajur, remuk, jadi remukan nih najis. Kotoran manusia itu kalau lama kelamaan didiemin maka jadi keras. Setelah keras, tafatut ajur nanti diinjek aja udah tafatut brak. Nah, tafatut tuh namanya. Lalu bercampur dengan debu, ya. Lalu bercampur dengan debu, maka itu tidak dianggap suci. Seperti halnya apabila campurannya itu dengan nanah, campurannya dengan nanah, maka wajib untuk menghilangkan seluruh debu tadi. Debu nanah yang nyampurin aja dihilangin dulu. Nah intinya najis lah, harus dihilangin itu. Jadi kalau ada najis, najisnya itu keras, kemudian tafatut hancur, nah kemudian tercampur oleh debu, maka debunya jadi najis. Intinya sih gitu. Debunya itu akan menjadi najis, maka wajib untuk menghilangkan seluruh debu sudah. Wala budda min izalati jami'it turab al mukhtaliti biha. Maka wajib untuk menghilangkan seluruh debu, pasir atau apa yang bercampur dengan najis tadi. Wa afta dan awe fatwa sapa ba'duhum sebagiane fuqaha fi mushafin ing dalam siji mushaf tanajasa dadi najis apa mushaf bi ghairi mafuin kelawan sakliyane najis kang dan ampura apa anhu saking najis biwujubi ghaslihi kelawan wajib mbasuhe mushaf wa in addalan senajan nekani apa mushaf ila talafihi marang rusake mushaf wa in kana lan senajan ana apa mushaf iku liyatimin kaduwe anak yatim. Apalagi ini misalnya ada anak yatim saja, ada anak yatim, ada orang miskin, misal. Artinya kita tidak membahas anak yatimnya, kita membahas meskipun punya anak yatim, apalagi punya orang kaya. Kalau ada Quran atau kalau ada mushaf kok terkena najis, kalau ada Quran atau mushaf kok terkena najis, maka sebagian ulama berfatwa wajib si Quran atau mushaf tersebut dibasuh. Wa in adda ila talafi, meskipun sampai menyebabkan Quran itu rusak. Ini Quran atau mushaf kok kena kotoran burung, kena kotoran burung, bersihin. Nanti rusak gimana Qurannya? Enggak apa-apa. Gitu. Kalau sampai wa in adda ila talafi, sampai membuat Quran atau mushaf itu rusak, tapi punya anak yatim, enggak apa-apa. Gitu. Apalagi tidak menyebabkan rusak, apalagi punya orang kaya, ya sudah, bersihin. Intinya ini adalah kewajiban untuk membersihkan najis yang mungkin nempel pada sebuah mushaf. Qala ngendika sapa syekhuna guruwe kita wa yata'ayyanu lan nentuake apa farduhu kewajibane nyirang imain dalam perkara ida masat ing dalam nalikane ngenani apa najasatu najis syai'an ing sewiji-wiji minal Qur'ani saking Qur'an bi khilafi ma kelawan mulayani perkara ida kanat kang ing dalam nalikane ono apa najasa iku fi nahwil jildi ing dalem sapadane kulit awil hawasya tawa pira-pira pinggiran. Qala syekhuna, guru kami berkata,
membasuh mushaf itu dikhususkan. Mushaf atau Quran terkena najis, maka apa pernyataan tadi? Harus dibasuh, harus dihilangin. Hanya saja Syekhuna mengatakan kefarduan dan kewajiban membuang serta membasuh najis yang ada pada mushaf itu kalau najisnya itu tidak berada di kulit dan tidak berada di pinggiran. Ada di dalam Qur'annya. Kalau ada di kulit, ada di pinggiran, maka tidak ada kewajiban untuk membasuh najis. Jadi seakan-akan lamun ana najis yang pinggirannya Quran kah? Atau di kulitnya atau di covernya udah biarin aja. Artinya ngebiarin aja nggak apa-apa gitu tuh. Kitanya tidak berdosa kalau tidak membasuh. Menurut Syekhuna begitu. Tetapi ya, kita ya lebih baik dibasuh lah. Lebih baik dibasuh. Far'un utawi ki kono cabang sewiji. Husalatul mutanajjisi utawi basuhi perkara kang kena najis walau maafuan anhu senajan maafu anhu kadamin qalilin kaya geti kang setitik inin fasolat lamun pisah opo dulu ini fasolat lamun teko bisa opo hosalah waqad zalat lan temen-temen ilang opo al ainu wujude wasifatu halan piro-piro sifate ain walam tata ghayyar lan ora owah. Ini kemana sih tentu nyari rujuk, mana rujuk? Apa najis? Allah. Ini fasolat lamun pisau apa najis, jangan kau salah. Ini fasolat lamun pisau apa najis. Waqad zalat dan teman-teman hilang apa alainu kahanat. Wasifatu halan piro-piro sifate najis. Walam tata ghayyar lan ora weruh apa najasa. Walam yazid lan ora nambah apa wasdung hawilangane najis ba'da tibari ma ing dalem sakwise milang-milangi perkara ya khudu kang ngalaphu ing mau apa athaubu pakaian minal ma'i saking banyu wal ma'u hale utawi banyu iku minal wasakhi saking perkara kang reket waqad tahura lan teman-teman suci apa al mahallu panggonan tahiratan hale suci kala ngendika sawa saykhuna guru kita wa yadharu lan nampak apa al iktifa'u ngalap cukup fihi ma ing dalem ma'un minal wasakh bidzani lawan penyanaan. Gimana cara nerjemahinya? Membasuh sesuatu yang terkena najis, najisnya itu tidak dimakfu. Membasuh mutanajis, jam tangan yang kena najis mutanajis, wajah yang kena najis mutanajis. Nah, di sini juga kita harus tahu antara najis dan mutanajis. Kalau najis itu muntah-muntahan najis, darah najis, tinja najis. Nah, yang terkena najisnya tuh motor, mobil, sendal, maka namanya mutanajis. Pembahasan di sini ghusalatul mutanajis, mencuci barang yang terkena najis. Itu. Mencuci barang yang terkena najis
najisnya itu najis yang tidak bisa najis yang bisa seperti apa najis yang bisa dimaafkan? Air yang sedikit, darah yang sedikit. Apabila darah tersebut berpisah dengan koloninya, berpisah dengan ya pokoknya darah sedikit lah. Apalagi najis yang ma'fu itu ada najis wujud dan sifatnya udah hilang, maka ma'fu lagi. Apalagi najis yang ma'fu itu, najis ma'fu itu ada najis air, ya, air yang tidak berubah dan ukurannya tidak tambah. Ukurannya tidak tambah setelah membasuh pakaian misalnya. Nah, hal-hal itu dinamakan najis. Apalagi dengan air minal wasakh, kotor misalnya. Maka waqad tahural mahallu tahiratan wa yadharul iktifa'u fi waqad tahura, sesungguhnya tempat itu menjadi suci. Nabi nggak paham. Bentar ya. Usalatul mutanajjisi walau ma'fuwan anhu kadamin qalilin inin fasolat wa qad zalatil ainu wa sifatuha walam tataghayyar walam yazid waznuha ba'da tibari ma yakhudhu thawbu minal ma'i wal ma'u minal wasakh wa qad tahural mahallu tahiratan. Qala syekh, nggak ngerti Nabi. Isfar'un wallahu a'lam.